Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanyela Rahfatia Arifin dengan NIM 12020909063 kelas 4B PGMI. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi saya di SDN Papayan 3, Tasikmalaya, kelas 3. Guru kelas 3 adalah Ibu Yanti. Nah, untuk yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Skalanya 4, karena guru sudah terampil membuka pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, untuk yang selanjutnya, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Skalanya 4, karena guru sudah terampil menarik perhatian dan memotivasi siswa, sehingga siswa lebih semangat belajar. Nah, untuk yang selanjutnya, penguasaan materi terkait kedalaman dan keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsi. Skalanya 4, karena materinya sudah sangat lengkap, dijelaskan oleh guru, dan menjelaskannya juga sudah sangat jelas, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Nah, untuk yang selanjutnya, kelengkapan materi, aktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi sebagai kebulatan konsep. Skalanya 4, karena materinya sudah sangat lengkap, ada pengetahuan aktualnya, konseptualnya, proseduralnya, dan metakognisinya sebagai kebulatan konsep. Nah, untuk yang selanjutnya, kebenaran konsep atau prosedur dalam pembelajaran, skalanya 4, karena konsep atau prosedur dalam pembelajarannya sudah benar. Nah, untuk keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran, skalanya 4, karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sudah tepat menggunakan metode pembelajaran eksperimen sehingga siswa lebih cepat paham. Nah, untuk yang selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content, knowledge, TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0, skalanya 2, karena guru tidak menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content, knowledge, TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0. Nah, untuk keterampilan mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran, skalanya 3, dikarenakan guru sudah terampil mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran. Nah, untuk keterampilan mengelola kelas dan menciptakan suasana kondusif dalam pembelajaran, skalanya 3, karena guru sudah terampil mengelola kelas dan guru sudah mampu menciptakan suasana yang kondusif ketika pembelajaran berlangsung. Nah, untuk keterampilan memanfaatkan waktu secara tepat, efektif, dan efisien, skalanya 4, karena guru sudah terampil memanfaatkan waktu secara tepat, efektif, dan efisien. Nah, untuk keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar, skalanya 4, karena guru sudah terampil mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Nah, untuk kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran, skalanya 2, karena guru jarang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di dalam pembelajaran karena fasilitas di sekolah yang terbatas. Nah, untuk keterampilan menggunakan media pembelajaran konvensional dan digital, skalanya 2, dikarenakan fasilitas di sekolah yang terbatas. Nah, untuk mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities dan problem
based learning. Skalanya 3 karena guru sudah mampu mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities dan problem based learning. Untuk yang selanjutnya, volume dan intonasi suara yang jelas, mudah dipahami dan runtut. Skalanya 4 karena volume dan intonasi suara gurunya sudah sangat jelas dan mudah dipahami oleh siswa dan runtut. Nah, untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tulis, sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, skalanya 4 karena guru sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tulis. Nah, untuk kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam pembelajaran, skalanya 3 karena guru sudah mampu mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS di dalam pembelajaran. Nah, untuk kemampuan menggunakan analogi atau metafora dan kontekstualisasi materi atau pengetahuan, skalanya 4 karena guru sudah mampu menggunakan analogi atau metafora dan kontekstualisasi materi atau pengetahuan. Nah, untuk kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur, skalanya 3 karena guru sudah mampu menggunakan komunikasi nonverbal atau gestur. Nah, untuk kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan menginspirasi, skalanya 4 karena guru sudah mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan menginspirasi. Nah, untuk kesantunan dalam berpakaian dan atau berpenampilan, skalanya 4 karena penampilan guru sudah santun. Nah, untuk keterampilan melakukan penilaian proses, skalanya 3 karena guru sudah terampil melakukan penilaian proses. Untuk keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS, skalanya 3 karena guru sudah terampil melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS. Nah, untuk kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement dan punishment, skalanya 4 karena guru sudah mampu memberikan penguatan atau reinforcement dan punishment. Dan untuk keterampilan menutup pelajaran dengan membuat simpulan, refleksi, dan tindak lanjut, skalanya 4 karena guru sudah terampil menutup pelajaran dengan membuat simpulan, refleksi, dan tindak lanjut. Jumlah nilainya adalah 87. Nah, ini untuk link video pembelajarannya, dan ini untuk lampiran foto-fotonya. Nah, untuk hasil observasi di sini, untuk mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam, materi pokoknya adalah benda padat, cair, dan gas. Kompetensi intinya yaitu memahami sifat-sifat, perubahan sifat, dan kegunaan benda di sekitar sekolah. Untuk kompetensi dasarnya 3.1 mendeskripsikan persamaan dan perbedaan sifat-sifat benda. Untuk indikatornya 3.1.1 menyebutkan wujud benda, 3.1.2 menjelaskan sifat-sifat benda,
3.1.3 mengidentifikasi peristiwa yang menggambarkan salah satu sifat benda. Tujuan pembelajarannya adalah melalui mengamati media, siswa dapat menyebutkan wujud benda, dapat menjelaskan sifat-sifat benda, dan dapat mengidentifikasi salah satu sifat benda. Nah, untuk materi pembelajarannya adalah benda padat, cair, dan gas seperti kayu, batu, minyak, air, dan udara. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang saya amati adalah kegiatan awalnya yaitu dimulai dengan guru membaca salam, membaca doa, pengkondisian kelas, melakukan presensi, guru menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, dan guru membentuk tim atau kelompok diskusi. Nah, untuk kegiatan intinya yaitu siswa mengamati benda yang telah dibawa oleh murid dari rumah, yaitu air mineral, kayu, dan balon mainan. Guru menjelaskan tentang benda padat, cair, dan gas. Kemudian, guru memberikan suatu masalah untuk didiskusikan siswa dalam tim, yaitu mencari contoh dari benda padat, cair, dan gas. Kemudian, siswa mengemukakan pemecahan masalah yang diwakili oleh ketua kelompok di depan kelas untuk ditanggapi kelompok lain. Kemudian, guru memberikan tanggapan mengenai hasil diskusi siswa. Nah, untuk kegiatan akhir atau penutupnya, yaitu siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada materi yang belum jelas. Kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa, kemudian guru memberikan penguatan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan siswa. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan yang terakhir adalah membaca doa untuk menutup pembelajaran dipimpin oleh salah satu siswa. Nah, untuk sumber belajarnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018, benda di sekitarku, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya amati, buku yang digunakan oleh guru yaitu buku tematik. Nah, untuk media pembelajarannya adalah untuk benda padat menggunakan pensil, kapur, meja, kursi, dan batu. Untuk benda cair menggunakan susu, teh, dan air. Dan untuk benda gas menggunakan udara dan asap kendaraan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.